Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, senang sekali kalau pada hari ini saya boleh kembali lagi menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara membunuh seseorang? Mayoritas dari kita tentu menjawab, bahkan mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang menjawab pernah. Ya. Tetapi izinkan saya bertanya sekali lagi, pernahkah saudara membenci seseorang? Saya pernah, saudara. Saya rasa juga banyak di antara kita pernah membenci seseorang, bukan? Entah karena seseorang itu melukai kita, entah seseorang itu berlaku buruk terhadap kita. Kita membenci orang itu. Nah, saudara, seringkali ketika kita timbul kebencian terhadap seseorang, kita mengharapkan yang buruk terjadi kepada orang tersebut, bukan? Kita mengharapkan syukur-syukur orang itu tidak ada lagi di dalam dunia ini. Atau mungkin kita pernah berpikir agar orang itu cepat atau lekas mati, bukan? Nah, saudara, bila mana kita merasa seperti demikian atau mengharapkan yang buruk terjadi terhadap orang yang kita benci, maka dengarkanlah firman Tuhan berikut ini. Tuhan Yesus pernah berkata, ya, di dalam khotbah di bukit, waktu itu dia mengajar, ya, di atas bukit, yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai 22 saya bacakan demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu diambil dari kitab Taurat. Kemudian di ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang pada waktu itu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, ketika kita mengharapkan sesuatu yang buruk, maka kita harus diperhadapkan, ya, kepada hukum, ke mahkamah agama, bahkan harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikian yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Hal serupa juga ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes atau surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 15, bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi membenci itu sama dengan membunuh, saudara. Ya, dikatakan seorang pembunuh manusia kalau kita membenci saudara kita. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak memiliki hidup yang kekal, ya, di dalam dirinya. Nah, saudara, kata membenci sini yang digunakan dalam ayat ini bisa berarti kebiasaan menghina atau memandang remeh orang lain, ya, menghina, memandang, membenci, begitu ya. Nah, bukan sekedar berbicara hanya soal emosi sesaat, ya, karena terpancing begitu ya. Tetapi ini sebagai sebuah bentuk kebencian yang menjadi dendam, menjadi kesumat begitu ya. Nah, tanpa sadar kita juga seringkali kehilangan kendali, saudara, dan berubah menjadi seorang pembunuh di dalam hati kita, ya, ketika kita mengharapkan orang yang kita benci itu mati ataupun mengalami sesuatu yang buruk. Nah, Alkitab memang tidak mengatakan bahwa saat kita marah lalu mulai menyumpahi seseorang, maka pada saat itu kita adalah seorang pembunuh, begitu ya. Tetapi Alkitab berbicara mengenai kebencian yang sudah berakar, kebencian yang begitu mendalam, ya, kebencian yang timbul di dalam hati akibat kehilangan kesabaran terhadap orang lain. Nah, ini yang dimaksud, begitu, saudara. Kebencian yang dimaksud ini digambarkan seperti saat seseorang merasa benci dengan orang lain, terhadap orang lain, ia berpikir untuk menghancurkannya dan mencari cara, berbagai cara untuk bisa melakukan hal itu. Sekalipun tindakannya belum dilakukan, tapi dia mencari cara itu. Nah, tindakan itulah yang dimaksud dengan pembunuh manusia, ya, membunuh seseorang di dalam hatinya. Nah, pikiran demikian itu adalah dosa di hadapan Tuhan, saudara. Sekalipun orang lain tidak tahu,
Hanya kita sendiri yang tahu, tapi Tuhan juga tahu. Jadi, meskipun kita tidak pernah membunuh secara fisik, tetapi kalau kita membenci saudara kita, begitu dendamnya, begitu kesumatnya kita menjadi seorang pembunuh di dalam hati kita. Mungkin saja ada di antara kita pernah mengalami hal ini, ya, di dalam relasi kita dengan saudara kandung kita, saudara tiri kita, atau bahkan saudara seiman kita. Nah, jika demikian, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk kita dapat mengekang, menguduskan hati kita, yang melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam kita, untuk dijauhkan dari kebencian yang kesumat, dari dendam yang berurat akar, dari hal-hal yang tidak dapat kita kekang, ya, yang membawa pikiran kita kepada hal-hal yang buruk. Ingat saudara, akar dari kejahatan itu timbul dari dalam hati. Maka jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Biarlah Tuhan menolong setiap kita untuk memiliki hati yang penuh kasih, karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita. Sudah selayaknya kita juga mengasihi sesama kita, terutama saudara-saudari kita di dalam Kristus. Amin.